Kak. Baik. Bagaimana keadaan semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Audio kita nggak nyampe kan? Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Teman-teman, kenalkan saya Karina. Saya adalah Public Relation dari Widya Edu yang mengadakan seminar pada malam hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau join bersama kita untuk seminar pada malam hari ini. Untuk Sama-sama, Kak. membahas tentang strategi masuk UI ya, dan semoga teman-teman di sini nantinya benar-benar bisa masuk UI. Amin. 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 Oke, bagaimana nih? Udah siap untuk memulai sesi seminar webinar kita pada malam hari ini? Bentar, ambil buku. Insyaallah. Siap. Oke, kita berikan Insyaallah ya. siap. Ya. Siap 86. Siap, Komandan. Oke, sebelum itu, saya ingin menjelaskan, teman-teman, ketika nanti pembicara kita sudah memaparkan materi, saya mohon kepada teman-teman untuk sebentar nge-mute akun teman-teman untuk mendengarkan pembicara kita agar suasana tetap kondusif. Untuk itu, Siap, Kak. mungkin bisa di-mute sekarang, teman-teman, karena kita akan mulai sebentar lagi ya. Iya, Kak. Oke, nanti kita komunikasinya via chat aja. Ya, Kak. Oke, teman-teman. Baiklah, sebelum memulai webinar, pertama yaitu ada Kak Fedora Lola. Hai, Kak Fedora. Halo semuanya. Ya, ini dia Kak Fedora Lola. Teman-teman bisa lihat kan, cantik banget gak sih, teman-teman, Kak Fedoranya? Oke. Baiklah, saya akan memperkenalkan Kak Fedora ini merupakan lulusan dari Administrasi Perkantoran UI ya, mahasiswa vokasi ya, Kak ya? Benar? Oke, teman-teman bisa di-mute sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kak Fedora ini merupakan mahasiswa berprestasi program pendidikan vokasi UI pada tahun 2019. Wow, luar biasa sekali ya, Kak. Ya, tahun lalu itu. Kak Fedora menyelesaikan pendidikannya sejak dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020 di vokasi UI. Kemudian, teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa Kak Fedora ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di UI, di mana beliau pernah mendapatkan juara 3 dari English Debate in Olimpiade Vokasi Indonesia ya, Kak, Olivia di Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Lalu, Kak Fedora juga merupakan Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, pada tahun 2019. Dan finalis of the Most Outstanding Student of Vocational Program National Level pada tahun 2019. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya Kak Fedora, prestasi-prestasi yang dicapai Kak Fedora ini, dan mungkin saya akan menyampaikan 3 teratas tadi, dan teman-teman kalian harus tahu Kak Fedora ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan sudah mau berbagi informasi kepada kita. Jadi luar biasa sekali ya Kak Fedora, sudah pintar dan mau berbagi. Sampaikan oleh Kak Fedora juga akan membawa pengalaman tersendiri buat teman-teman dan membuat teman-teman mengenal kampus, bagaimana kehidupan kampus, terutama kampus UI, dan semoga bermanfaat sih untuk kedepannya. Oke. Selanjutnya, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol aja ya Kak sama Kak Fedora seputar dunia kampus nih di UI. Gimana Kak? Nah, langsung aja kali ya Kak, teman-teman juga udah menunggu, kita mulai aja. Saya pengen tahu nih Kak, sebagai pembicara dan merupakan alumni dari UI, pasti banyak banget dong cerita Kak Fedora sebelum masuk UI. Pengen tahu dong Kak, bagaimana sih pengalaman Kak Fedora bisa lolos dan menjadi mahasiswa baru UI, dan gimana sih cara belajar efektifnya untuk memaksimalkan, menyiapkan ujian masuk UI itu sendiri. Silakan Kak Fedora.
Oke, sebelumnya selamat malam Sabtu semuanya. Sebelumnya kenalin lagi, aku Fedora, biasa dipanggil Dora atau Fedora. Dan terima kasih juga buat semuanya dan dari panitia Widya Edu juga telah mengundang aku untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Dan makasih juga buat kalian semuanya udah mau join ke sharing-sharing malam kita hari ini. Kita sharing santai aja ya, dan lebih ke cerita pengalaman. Nah, kalau ngomongin gimana waktu aku baru masuk UI, itu berarti throwback ke 3 tahun yang lalu ya, berarti. Itu masih zamannya aku jadi anak SMK. Siapa yang SMK di sini? Soalnya dulu aku nggak SMA, jadi aku SMK. Dan dari awal SMK, aku itu udah nargetin banget pengen masuk UI. Gimana pun caranya harus masuk UI. Nah, di sini tuh aku mulai bagusin di akademik tentunya, bagaimanapun caranya mau aku ikut ujian nantinya, ataupun aku ikut jalur PPKB. Karena kebetulan aku itu masuk UI dengan cara jalur PPKB, yang belum tahu itu jalur prestasi atau pemerataan kesempatan belajar, jadi melalui nilai rapot dan akademik. Nah, dari awal itu, mungkin aku bakalan sharing aja kali ya, cara efektif aku dalam belajar sehingga aku bisa masuk UI. Karena dari awalnya juga aku mikir, bisa nggak ya masuk UI anak SMK? Tapi aku tuh mikir juga, kayak it always seems impossible until it's done. Jadi, kenapa kita nggak coba aja? Kenapa kita nggak berusaha dulu aja? Daripada kita mikirin negative thinking-nya setiap hari gitu kan. Dan tapi nyatanya semua yang kita pengenin itu juga harus dibarengi dengan optimis yang sangat besar. Dan di sini aku juga waktu zamannya SMK itu mikirin setiap hari aku harus masuk UI, kayak kalau misalnya kita mikirin tentang keinginan kita, terus mimpi kita, dan nggak hanya mikirin dan mimpiin doang, tapi kita juga harus give energi ke mimpi kita dengan salah satu caranya itu by learning, dengan cara belajar yang efektif. Nah, di sini aku juga mikir cara belajar yang efektif ketika aku SMK itu punya beberapa langkah-langkah atau steps. Yang pertama, writing. Jadi, kalau misalkan lagi belajar, atau misalkan kalian lagi mau siapin untuk ujian apapun itu, mau SIMAK, ataupun ujian lain-lainnya untuk masuk ke universitas, mendingan kita itu mulai untuk nulis apapun yang lagi kita pelajarin. Karena sepengalaman aku, kalau kita nulis itu, apa yang udah kita pelajarin itu more easier to understand, dan lebih mudah juga untuk kita mengingat apa yang telah kita pelajarin. Dan yang kedua, itu kita harus explore. Karena kalau misalkan kita cuma stuck di situ-situ aja dan nggak ngerti, dan nggak mau tahu tentang hal yang lain, itu akan susah sih. Karena aku tuh orangnya dulu juga penasaran banget, jadi nggak cuma explore tentang akademiknya aja, cara untuk belajarnya aja, tapi juga explore, misalkan kamu mau masuk UI. Nah, kita harus juga cek misalkan daya tampungnya lah, dan selinier atau tidak dengan jurusan kita. Jadi hal-hal seperti itu yang misalkan kita kiranya itu hal kecil, malah itu yang sangat-sangatlah bermanfaat dan sangat-sangatlah relate dengan apa yang, dan bakal ngebantu kita banget untuk bisa berhasil masuk ke universitas yang kita tuju. Dan tentunya kalau misalkan abis kita explore dan kita udah ngerasa mantep, udah persiapin, apalagi kalau misalkan bukan kita practice, karena practice makes perfect. Nah, di sini kalau misalnya kita practice itu setiap hari, kita pelajarin lagi pelajaran yang udah kita pelajarin sebelumnya. Contohnya misalkan soal-soal TPA ataupun matematika dan lain-lain. Karena menurut aku praktis itu penting. Kalau misalnya kita cuman kerjain sekali 2 kali aja, itu bakalan lupa dan bakalan susah buat kita nginget lagi. Dan menurut aku, apapun yang kita lakuin itu optimis aja, jangan netting. Karena menurut aku, apapun yang kamu mikirin, apapun yang kamu visualisasikan, itu bakalan bisa benar-benar terjadi. So I believe in the power of visualization. Dan di sini aku juga mau sampein ke semuanya, optimis but still grateful. Karena kalau misalkan kita nanti belajar dan harus masuk ke universitas, tapi kita belum bisa dapetin universitas yang kita mau, nah, kita tuh harus bersyukur, koreksi diri, apa yang kurang dari diri kita. Karena menurut aku, itu penting banget. Karena kalau misalnya kita selalu ngelihat ke atas, nggak pernah ngelihat ke bawah, itu kita nggak akan pernah puas. Jadi menurut aku, kita juga harus tetap optimis, tapi tetap juga bersyukur dengan apa yang kita punya, dan tetap berjuang pastinya kalau misalkan.
untuk masuk ke universitas yang kita pengenin. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih duduk di SMA dan mau menuju ke universitas, sekali lagi tanamkan pikiran-pikiran positif dalam diri kalian, karena kalian pasti udah excited banget untuk masuk ke universitas yang kalian pengenin. Karena kayak aku di awal tuh udah mikir kayak how much I can learn from UI, kan karena di situ UI itu tempat, atau universitas itu semuanya tempat untuk mencari passion kita, untuk explore diri kita. Dan menurut aku berjuangnya itu adalah di zaman SMA, bukannya nanti ketika udah masuk. Jadi perjuangan yang sesungguhnya adalah sekarang gitu. Oke, sangat inspiratif sekali ya Kak, bahwa memang kalau kita mau persiapan masuk UI, mungkin bisa dicoba sama teman-teman menulis ya, mulai dari menulis, dan menulis itu ternyata power banget ya buat kita, buat setelah kita belajar, terus kita tulis, terus nanti kita baca-baca lagi gitu kan. Itu bakal jadi pengingat buat kita juga untuk materi apa sih yang udah pernah kita pelajari. Terus banyak sih kalau dari menulis ini. Nah, ngomong-ngomongin soal kuliah nih Kak Fedora kan sudah berhasil masuk UI, dan pasti teman-teman penasaran banget dong bagaimana sih Kak Fedora mengawali kehidupan kampus sebagai seorang mahasiswa UI. Boleh Kak di-sharing? Oke, pas awal-awal masuk UI itu pasti nanti kita bakal nemuin paduan suara ya di Balairung. Kita nyanyiin untuk senior-senior yang udah lulus, dan kita jadi paduan suaranya di situ. Dari awal di situ ngelihat kakak-kakak yang udah lulus aja waktu 3 tahun yang lalu itu jadi motivasi buat aku. Kayak 3 tahun lagi I should be there gitu. Kalau bisa aku harus jadi misalkan perwakilan di fakultas buat apa gitu. Jadi emang udah di awal tuh udah diseriusin banget sih. Kayak itu jadi motivasi banget karena menurut aku itu exciting, hal-hal kayak gitu exciting. Dan ketika aku udah mulai belajar di kelas, karena kan aku juga jurusannya administrasi perkantoran. Dari SMK juga administrasi perkantoran. Jadi if you do something that is you're passionate about, itu menurutku lebih gampang buat kita menjalaninya. Jadi kalau misalkan pun ada kesulitan, nggak ada sebenarnya kesulitan yang berarti, karena semuanya bisa diselesaikan. Karena misalnya kita punya teman, terus kita punya dosen untuk share apa kesulitan kita. Dan dari awal masuk itu juga aku udah mulai aktif di kegiatan kepanitiaan. Terus lomba-lomba yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, ataupun lomba-lomba yang berkaitan dengan hal-hal umum lainnya. Contohnya misalkan English Debate. Di situ nggak bahas tentang administrasi aja, tapi tentang hal-hal yang umum. Karena di UI itu banyak banget kok lomba yang diselenggarakan. Jadi menurutku banyak banget kesempatan yang bisa kalian ambil. Dan untuk informasi, aku juga waktu di UI itu nggak terikat dengan organisasi sebenarnya. Aku tuh lebih aktif ke kepanitiaan dan lebih suka ngelakuin hal-hal yang aku suka gitu. Nah, karena menurut aku bukannya organisasi itu bukan pilihan aku, tapi semua orang pasti punya pilihan masing-masing dan prinsip masing-masing. Karena mungkin aja kalau di organisasi aku nggak bisa berkembang, dan mungkin ada juga orang yang di organisasi bisa berkembang banget. Jadi semua orang tuh punya cara masing-masing untuk berkembang, menurutku gitu. Dan selanjutnya aku akhirnya aktif lomba-lomba, aktif kepanitiaan, jadi ketagihan juga gitu kan, dan terbiasa untuk konsisten juga dan memprioritas kayak hal yang menurut aku tuh lebih penting. Karena menurut aku antara akademik terus ke acara kepanitiaan itu juga harus balance. Karena misalkan dalam satu hari aku itu ada ujian, terus ada kuis, terus ada lomba ataupun rapat kepanitiaan lainnya. Menurut aku bakal pilih kuis duluan ataupun ujian duluan yang aku prioritasin, karena hal-hal seperti kuis dan ujian itu bakal impact langsung ke GPA aku. Dan menurut aku itu sangat penting buat kita ketika udah di kuliah tuh untuk manage waktu, karena kalau misalkan nggak bisa manage waktu dan ikut kegiatan yang banyak, itu sangat-sangatlah bisa membuat kita semakin keteteran sih dan nggak kepegang kerjaan-kerjaan lainnya. Menurutku nanti kalau misalkan buat teman-teman semuanya yang udah masuk ke universitas yang diinginkan, cobalah untuk ikut organisasi, jangan cobalah untuk ikut kepanitiaan atau lomba-lomba lainnya yang sesuai dengan passion kalian.
Jangan kalian jadi mahasiswa yang kupu-kupu, karena kalau misalkan kalian kupu-kupu, nggak akan kerasa jadi anak kampusnya. Dan menurut aku, ini yang nggak akan kalian bisa rasain berkali-kali, karena kalian kalau udah lulus, itu pasti bakalan kangen banget sama kegiatan-kegiatan kampus. Kayak sekarang aku baru aja lulus, tapi udah kangen banget sama kegiatan-kegiatan pas lagi di kampus, gitu sih. Dan nikmati proses, pokoknya nikmatin proses, terus do the best, selalu berusaha untuk berikan yang terbaik, dan kalian nikmatin aja sih prosesnya, karena menurut aku kalian yang bisa belajar, kalian belajar itu dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Oke, berarti Kak Fedora ini kebetulan baru lulus tahun 2019 kemarin ya, dan sudah kangen dengan suasana kampus ya Kak ya? 2020 sih, aku baru Oh, lulus tuh, 2020. ya 2 minggu lalu baru selesai sidang. Wow, selamatin buat Kak Fedora dulu dong. Selamat ya Kak Fedora ya. Nah, itu dia tadi, pasti banyak banget kenang-kenangan yang kita lakuin di kampus, mulai dari organisasi, dan tadi yang paling menarik adalah nyanyi di Balairung ya Kak ya, Balairung buat kakak-kakak yang sudah lulus, itu pasti akan berkesan sekali sih buat mahasiswa-mahasiswa, maba-maba UI yang baru masuk. Nah, Kak Fedora, terkenal banget nih, masuk UI itu termasuk sulit, dan tidak banyak orang yang bisa masuk ke UI dengan cuma-cuma, pasti ada prosesnya. Nah, saya pengen Kak Fedora sharing dong tentang tips dan trik untuk teman-teman sekalian yang ada di webinar ini tentang bagaimana sih cara menjadi mahasiswa berprestasi di kampus. Nah, kan masuknya UI itu kan lumayan sulit ya, dan pastinya di sana juga banyak kegiatan, tapi itu tetap bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Bagaimana tuh Kak tips dan triknya? Silakan. Jadi dari awal juga yang tadi aku udah konsisten untuk bagusin akademik dan GPA dan sebagainya, karena aku kalau misalnya udah terjun ke situ itu ngerasa lebih mudah dan aku lebih menyelami aja gitu dan lebih menikmati prosesnya. Makanya tadi aku bilang penting banget semuanya punya mimpi, penting banget semuanya punya cita-cita dan punya ambisius, bukan ambisius yang ke arah negatif, tapi yang ke arah positif gitu. Dan lebih penting juga buat teman-teman untuk optimis. Dan di sini aku melihat mahasiswa berprestasi itu awalnya bukan cuma titel kayak mapres gitu, bukan buat keren-kerenan doang, tapi dari awal aku ngelihat mahasiswa berprestasi itu pemilihan ajangnya itu adalah sebuah platform untuk kita untuk memaximize our potential, kayak kita untuk memaksimalkan potensi kita tuh sesuai dengan bidang yang kita tekuni gitu. Jadi contohnya aku bisa maximize potential karena aku ada di bidang yang aku tekuni dan aku sukai banget. Dan di sini menurut aku hal-hal kayak ginilah yang bisa memacu aku buat jadi mapres. Dan menurut aku juga nggak cuma pengen jadi mapres, tapi juga pengen jadi orang yang bermanfaat bagi society. Nah di sini tentunya karena kalau kalian udah jadi mahasiswa pasti berasa dong kalian pengen do something gitu to society. Jadi kalian ini hal yang salah satu yang memacu aku buat jadi mapres. Dan untuk tips and triknya itu sendiri, namanya juga mahasiswa berprestasi, pastinya harus bagus di akademis. Nah, di sini harus siapin CV pertama. Jadi untuk CV yang dinilai itu dari semenjak lomba-lomba yang kalian masuk ke UI, misalkan, atau masuk ke universitas kalian. Kalau misalkan ada lomba waktu dari SMK atau SMA, itu nggak dihitung. Dan di sini kalau untuk tingkat universitas, biasanya mereka ngelihat GPA dulu. Jadi semuanya relate sih, antara mimpi, antara cita-cita, terus GPA, lomba, kegiatan, dan sampai ke pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan biasanya kalau misalnya mau jadi mapres itu, kita harus menang di tingkat fakultas dulu, terus kita ke tingkat universitas, lalu ke tingkat nasional. Dan untuk CV, kalian bisa pilih nanti ikut lomba-lomba yang tingkatnya nasional sampai internasional, dan di situ untuk lomba yang ikutnya individu itu nilainya lebih besar dan poinnya lebih besar. Kalau misalkan untuk yang kelompok di bawahnya, nanti kalian bisa cek juga di website Ristekdikti yang mau ikut pemilihan mahasiswa berprestasi. Terus yang kedua itu mapres itu yang disyaratkan adalah lomba bahasa Inggrisnya. Jadi presentasi bahasa Inggris atau debat bahasa Inggris
itu juga penting. Di situ nanti ada yang tertulis maupun lisan. Yang tertulis itu bikin esai. Jadi yang tadi aku juga bilang, semuanya relate, karena kalau kita suka nulis, itu juga akan mempermudah kita untuk yang misalkan mau ikut lomba, ikut esai, dan sebagainya. Terus untuk lisannya, coba dari sekarang latihan public speaking, karena itu berguna banget kalau kalian di kampus nanti untuk ikut lomba, kepanitiaan, karena menurut aku itu salah satu bekal yang sangat-sangatlah bermanfaat bagi kalian ketika udah di kampus. Dan untuk presentasi bahasa Inggris itu sendiri, nanti ada topiknya yang dikasih, terus nanti kita harus spontan nulis atau presentasi tentang topiknya itu. Terus dari sekarang ada juga persyaratannya itu menulis KTI atau karya tulis ilmiah. Di sini KTI itu kalian harus berdasarkan sebuah pemikiran yang kalian buat, jadi penelitian gitu. Kalian buat penelitian, dan mulai sekarang juga latihan untuk bikin paper yang bagus gimana. Kan pasti banyak lomba-lomba untuk ikut lomba paper, esai, dan sebagainya. Terus bikin presentasi atau PowerPoint yang bagus. Karena menurut aku hal-hal yang kayak gitulah yang dibutuhkan, atau skill yang dibutuhkan di universitas itu seperti itu. Dan terakhir, ada tes kepribadian. Nah, ini tipsnya nggak bisa ngasih tips yang terlalu signifikan, karena kalau untuk tes kepribadian, just be yourself. Jadi tunjukin pribadi kalian yang ya udah pribadi kalian gitu, nggak usah dibuat-buat juga. Dan ada juga tes, psikotesnya juga sih. Cuman Mapres itu sebenarnya nggak dinilai cuma dari orang yang punya segudang prestasi, tapi juga orang yang bisa berbagi ke orang-orang dan bisa mendorong orang-orang juga untuk berprestasi. Itu sih definisi Mapres dari aku dan tips and triknya. Jadi CV itu penting banget. Oke, menarik banget ya Kak Dora. Dan ini tuh banyak banget yang bisa digali ya, bagaimana cara jadi Mapres. Dan kita tuh tidak hanya belajar, tapi bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Fedora tentang banyak ya, tentang cara masuk UI, sampai tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, dan saya akan membuka pertanyaan nih bagi teman-teman. Saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman, siapa yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Saya akan menyampaikannya ke Kak Fedora. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Aku. Oke, silakan. Halo. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin dari Wafi Yasar ya. Silakan Wafi. Diperkenalkan dirinya dan silakan sampaikan pertanyaannya kepada Kak Fedora. Kenalin, aku Wafi Yasar. Ingin masuk UI juga seperti Kak Fedora. Aku mau nanya nih Kak, kalau untuk caranya ya jadi Mawapres itu seperti apa? Terus di UI itu fasilitas yang menunjang kita jadi Mawapres itu ada apa tidak? Terima kasih. Oke, Kak Fedora silakan. Langsung aku jawab aja ya. Sebenarnya kalau di fasilitas di UI itu kayak kampus pada umumnya aja, ada bis kuning ya kan, terus ada taman dan sebagainya. Nah, menurut aku fasilitas yang sesungguhnya memfasilitasi kita itu adalah para dosen dan teman-teman yang tentunya mendukung kita dan mendorong kita untuk terus berpotensi memaksimalkan apa yang kita punya. Dan untuk fasilitas ya sebenarnya bukan fasilitas berupa barang maupun benda, tapi fasilitas atau dorongan dari para dosen, dari para teman, dan lingkungan yang bakal mengembangkan potensi kita sendiri. Dan untuk cara jadi Mawapres itu sendiri, tadi yang udah aku sampaikan harus di-highlight itu CV, penting banget. Karena ini ada di komponennya, kalau misalkan mau cek juga lebih detail, ada di website Ristek Dikti, tulis aja pemilihan mahasiswa berprestasi, itu ada pedomannya. Nah, dari mulai kalian masuk ke UI nanti, dari Wafi Yasar ini masuk ke UI, kamu nanti bisa searching-searching tentang lomba. Jadi lomba pun kalau misalnya lagi pandemi ini bisa diikuti secara online ya kan. Ada misalkan lomba apa yang sesuai dengan passion atau bidang kamu boleh ikutin. Nah, untuk sertifikat ataupun lombanya itu sangat penting karena nanti akan dimasukkan ke CV dan akan di-screening oleh pihak pemilihan mahasiswa berprestasi. Terus yang kedua,
untuk Wafi bisa mulai latihan speaking ataupun speech untuk increase confidence kamu dalam berbicara. Itu karena penting banget, karena Mapres itu is all about speaking. Karena di sana nggak mungkin kita nggak speaking, dan semuanya kegiatannya itu berkaitan dengan speaking. Dan menurut aku itu sangat bagus sih untuk kita yang tadinya nggak pede, untuk kita yang tadinya malu-malu, tapi kita bisa terpacu dengan kegiatan Mapres itu untuk berbicara ke orang-orang. Terus latihan buat KTI, kalau misalkan aku itu program diploma kan, Mapres di program vokasi, jadi aku tuh buatnya berdasarkan jurusan aku, dan aku buat sebuah produk. Kalau misalkan untuk sarjana itu nggak produk, tapi berupa ide-ide dan pemikiran kalau untuk program sarjananya. Nah, jadi mulai bisa latihan juga karya tulis ilmiah kayak gimana gitu. Buat yang mau lihat karya tulis ilmiah, aku juga bisa dilihat di websitenya Ristek Dikti, karena di sana di-upload semuanya. Dan bisa dilihat kira-kira kriterianya seperti apa gitu. Dan abis itu presentasi tadi juga udah, karena kita harus presentasiin karya tulis kita. Terus untuk kepribadian ya udah tadi, just be yourself gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fedora dan Wafi, sudah terjawab ya dari Kak Fedora bagaimana caranya jadi mahasiswa berprestasi. Nah, terima kasih banget nih buat Kak Fedora atas sesinya, sudah sharing sama teman-teman. Sekarang teman-teman jangan beralih dulu, karena kita masih punya bintang tamu kita yang selanjutnya, atas nama Kak Nathanael Abednego, yang merupakan seorang alumni akuntansi UI dan co-founder dari STUI Indonesia. Nah, kita sapa aja langsung ya. Halo Kak Abed. Halo Karina. Halo Kak Abed, ya. Suara aku jelas nggak ya teman-teman? Jelas. Oke. Nah, halo. Sebelum masuk ke sesinya Kak Abed nih, saya ingin memperkenalkan Kak Abed terlebih dahulu kepada teman-teman. Boleh ya Kak Abed ya? Oh boleh, silakan. Oke, jadi Kak Abed atau Nathanael Abednego merupakan alumni dari akuntansi UI, dan banyak sekali prestasi yang dicapai oleh Kak Abed ini ya semenjak kuliah, salah satunya yang merupakan co-founder dari STUI Indonesia, dan juga banyak sekali pengalaman dari organisasi dan pengalaman pendidikan, dan salah satunya penghargaan yang pernah dicapai itu adalah The Most Outstanding Student of Faculty of Economy and Business Universitas Indonesia, dan Centered Accountant Indonesia Scholarship, dan Southeast Asia Winner of Daily Tax Challenge. Wow, dan masih banyak lagi ya. Wow, saya aja salut nih baca CV-nya Kak Abed nih. Pasti teman-teman juga nanti yang akan mendengarkan sesi Kak Abed bakal banyak dapat ilmu dari Kak Abed itu sendiri. Oke Kak Abed, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar ya mendengar sesi Kak Abed, dan Kak Abed akan menjelaskan melalui PPT ya Kak? Ya, aku bakal jelasin PPT sedikit sih sebetulnya teman-teman, dan mungkin setelah itu kita bisa ngobrol aja gitu. PPT singkat banget juga kok. Oke, kalau begitu langsung aja Kak, silahkan. Oke, makasih Karina. By the way, halo teman-teman. Halo Fedora. Salam kenal. Halo, Kak Abed. Sebentar ya, aku coba share sedikit PPT-nya teman-teman. Kalau udah kelihatan, kasih tahu aku ya. Udah kelihatan belum? Oke Kak, sudah kelihatan. Udah, Kak. Oke, so hai teman-teman, kenalin seperti tadi, nama aku Nathanael Abednego. Biasa teman-teman aku dan orang di dekat aku panggil aku Abed. Saat ini aku merupakan management consultant di Deloitte Consulting Southeast Asia, dan juga co-founder dari STUI Indonesia, teman-teman. STUI Indonesia itu sendiri, mungkin aku promo sedikit. STUI Indonesia itu Student Inspiration, di mana kita mau menjadi sebuah bridging buat mahasiswa-mahasiswa juga. Jadi teman-teman yang SMA nanti kalau mau masuk kuliah, mungkin bisa juga di-follow @stui.indonesia, atau juga bisa buka website kita, atau mungkin download aplikasi kita juga gitu. Nah, aku baru aja lulus. Kalau tadi Fedora tahun 2020 ya, aku tahun 2019, 1 tahun di atasnya Fedora berarti. Dan ya, mungkin kita bisa mulai aja. Bentar ya. Ya. Sebetulnya banyak orang yang nanya gitu teman-teman ke aku, kayak, kok bisa ya, misalnya kayak menang, atau mungkin kayak, kok bisa ya bisa
ikut lomba segala macam. Dan hari ini pembahasannya cukup unik, yaitu mengenai gimana sih cara bisa berprestasi gitu. Kalau aku sih, aku selalu percaya kalau prestasi itu teman-teman nggak terkait kayak, oh kita menang ya, oh kita tuh mungkin pinter ikut lomba jadi mapres gitu. Sebetulnya menurut aku berprestasi itu lebih daripada itu. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa dan kalian juga sebagai siswa, ketika kita berpikir kayak oke, berprestasi adalah cuma menang lomba, bisa dapat nilai yang bagus, sebetulnya itu salah juga teman-teman. Jadi menurut aku, kita harus selalu punya pikiran di mana prestasi itu adalah ketika kita bisa menjadi the best version of ourselves gitu. Kita bisa jadi yang terbaik gitu. Entah itu mungkin yang terbaik ternyata, oh yang penting aku punya waktu buat keluarga aku bisa kasih waktu buat orang di sekitar aku, ya itu udah berprestasi gitu teman-teman. Nah, sorry banget sebelumnya, ini emang bisa ada coret-coretan gitu ya? Kelihatan nggak ya coret-coretan di PPT aku? Kok tiba-tiba ada nyoret-nyoret love gitu ya? Iya, nggak kelihatan. Kok bisa ada kayak gitu ya? Aku bingung jujur. Iya, mungkin ada adik-adiknya Kak. Mungkin adik-adik. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku pikir laptop aku yang salah. Nggak apa-apa kok kalau misalnya dicoret-coret juga nggak apa-apa. Ini PPT itu singkat banget gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, sorry banget kepotong. Aku percaya prestasi itu nggak cuma tentang oke, menang lomba segala macam gitu. Dan aku sendiri bukan orang yang pintar teman-teman. Dari aku SMA, aku nggak pernah sekalipun buat kepikiran kayak aku pengen masuk UI, pengen hebat gitu, ikut segala macam. Dan teman-teman di sini semua udah lebih hebat daripada aku pada masanya. Aku nggak pernah sekalipun kayak kepikiran buat ikut nih acara gitu. Dan teman-teman benar-benar udah hebat. Aku sendiri sebetulnya orang yang biasa banget teman-teman. Dari pertama kali aku masuk kuliah pun aku sudah biasa banget gitu. Tapi satu hal yang mungkin membedakan aku adalah aku nggak takut kalau aku harus gagal teman-teman. Jadi hari ini pembahasan topiknya lebih ke arah sebetulnya kegagalan itu gimana sih? Sebetulnya tuh ketika kita sukses itu seperti apa sih gitu. Kadang teman-teman aku nanya gitu kayak, Bet, kok bisa sih menang lomba ini, menang lomba itu, let's say. Kok bisa sih mungkin jadi pembicara di sini, bisa jadi bangun stui, bisa jadi apa segala macam. Tapi yang mereka nggak tahu adalah sebetulnya the past experience seperti apa sih, kegagalan seberapa banyak yang aku hadapin, dan juga sebetulnya tuh apa ya, aku benar-benar merasa aku bersyukur, walaupun aku nggak pintar, tapi aku punya courage itu teman-teman. Dan aku pengen banget ngebagi itu hari ini. Karena teman-teman semua masih SMA, teman-teman tuh bisa banget untuk terus untuk berusaha menjadi lebih baik gitu loh. Dan ini aku selalu suka kata-kata without failure there is no achievement gitu. Ketika kita nggak gagal berarti nggak mencoba teman-teman. Dan aku percaya banget akan hal tersebut. Dan nanti aku juga akan ceritain nih kenapa sih aku suka ini, dan juga mungkin kayak apa sih kegagalan yang aku hadapin gitu. Nah teman-teman, so ya, let's discuss. Aku kasih gambar sedikit mungkin beberapa acara-acara segala macam yang pernah diikutin teman-teman. Dari setiap lomba itu teman-teman banyak banget yang nanya kayak tadi, tapi sebetulnya mereka nggak tahu nih ada sesuatu yang lain gitu loh. Mereka nggak tahu kalau ternyata ketika aku ikut lomba itu, ketika aku pertama kali bisa menang lomba itu, aku kalah 5 kali berturut-turut di pertama kali, sampai aku benar-benar ngerasa kayak gimana ya gitu. Tapi satu hal yang aku pelajarin masa-masa itu adalah ketika kita tahu teman-teman kenapa sih kita mau, kenapa sih kayak teman-teman mau masuk UI, let's say. Aku benar-benar merasa itu sebuah berkat buat aku bisa masuk UI. Seandainya teman-teman semua mau masuk UI gitu. Tapi sebetulnya tuh kenapa kalian mau masuk UI gitu loh. Coba tanyain deh ke diri kalian sendiri, kenapa kalian mau masuk UI gitu loh. Dan kalau misalnya kalian udah tahu, kalian pakai semangat itu supaya kalian bisa kayak, oh yaudah semangat maju ke depannya, karena kalian tahu gitu loh, why-nya itu apa gitu. Dan itu yang aku lakuin teman-teman. Pertama kali aku kalah lomba, itu why aku tuh cuma simple banget. Aku bener-bener pengen, kalau bisa, aku tuh bisa dapat congratulation. Mungkin Fedora tahu kalau misalnya di UI itu kalau misalnya menang lomba ada congratulation gitu. Biasanya dari fakultas, saya dari universitas. Dan aku ngeliat itu, oh keren ya. Aku bahkan dulu nggak mikir bisa masuk UI, puji Tuhan dikasih masuk UI. And then setelah itu aku coba buat lomba, kenapa enggak ya? Aku pengen deh sekali bisa ada congratulation. Tapi ternyata aku kalah. Aku ikut lomba di tempat yang jauh banget biar bisa menang, kalah lagi teman-teman. Sampai akhirnya ya turning point-nya adalah aku mikir sebetulnya tuh alasan aku tuh apa sih untuk ikut lomba yang tepat gitu. Dan di situ aku sadar teman-teman satu hal, di mana terkadang tuh hal kecil itu yang kita nggak bisa syukuri teman-teman. Jadi kita nggak tahu gitu loh apa gitu. Padahal aku harusnya bisa bersyukur gitu. Oh aku mau UI,
Walaupun aku kalah lomba, tapi aku juga udah di UI gitu. Sama kayak teman-teman. Ketika teman-teman mau masuk ke kuliah gitu di UI, kalian bahkan ketika kalian udah bisa bermimpi untuk masuk UI, teman-teman bisa ada di sini, bisa video call kita di sini, bisa saling sharing. Itu menurut aku sebuah privilege dibandingin orang-orang yang lain yang mungkin seumuran kalian saat ini lagi di jalanan dan lagi nyari duit gitu loh. Seberuntung itu kita gitu. Dan ketika aku belajar, oke, aku udah beruntung loh gitu. Kenapa nggak aku bisa sharing keberuntungan itu? Dan aku coba mikir, kenapa aku mau ikut lomba? Oke, ternyata selama aku ikut lomba tuh aku bisa belajar banyak. Dulu pas sebelum aku ikut lomba, teman-teman, dan sebelum aku pegang, waktu itu aku sempat jadi ketua Kompak juga, kalau teman-teman tahu, mungkin ada anak ekonomi di sini, kompetisi ekonomi untuk anak SMA, teman-teman. Aku sebelum itu, pas lagi aku pertama kali masuk kuliah, aku nggak bisa buat public speaking gitu. Jangankan ngomong di 170 orang kayak gini, teman-teman. Aku ngomong ke 3 orang, ke 4 orang aja nggak ada strukturnya, berlibet-libet. Kayak aku bener-bener gampang banget grogi. Aku nggak bisa belajar, aku nggak bisa bahasa Inggris. Dulu pas lagi interview, aku selalu nanya, nanti interview pakai bahasa apa sih? Aku takut gitu. Aku juga nggak bisa buat kayak menjadi seorang pemimpin gitu, atau kayak bisa positif thinking, nggak ada gitu loh. Aku cuma ya udah jalanin aja gitu. Tapi ternyata dari lomba-lomba itu aku belajar, teman-teman. Dan menurut aku itu prestasi yang sesungguhnya. Ketika kita bisa belajar sesuatu buat diri kita. Entah itu nanti teman-teman bisa masuk UI, amin. Aku benar-benar doain sebagus mungkin kalian bisa masuk UI. Atau mungkin kalian masuk ke universitas yang lain pun, kalian harus selalu ingat kata-kata aku di mana kalian ada di situ karena ada sebuah alasan, dan kalian itu sudah beruntung, dan kalian harus bisa buat menyebarkan keberuntungan itu dengan cara ya, try to be the best version of yourself gitu. Dan aku belajar tuh pelan-pelan dari situ. Dan aku percaya kalau ternyata proses itu yang bisa ngebentuk aku, teman-teman. Mungkin kalau bisa teman-teman dengar kayak, kok kelihatannya kayak teori banget ya, kayak kalau mau ngapain sih, emang mau kayak apa sebetulnya. Tapi bener teman-teman, ketika aku coba untuk lebih positif, ketika aku coba ngeliat sesuatu lebih positif, ternyata aku bisa jadi lebih semangat gitu loh. Dan pada akhirnya pas lomba aku belajar, aku yang penting aku bisa belajar gitu. Yang penting aku bisa, ya udah aku bisa ketemu banyak orang, aku bisa semangat, bisa ada hal yang baru, bisa belajar presentasi gitu. Dan belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ternyata pas lagi aku presentasi pakai bahasa Inggris itu jelek banget, bener parah banget. Dan ya udah, aku jadi tahu itu salah satu kesalahannya. And then apa yang aku lakukan? Aku coba tiap hari buat presentasi di depan kaca. Pas aku bawa mobil, aku bawa motor, aku bawa apapun, aku ngomong pakai bahasa Inggris. Pokoknya melakukan apapun, aku berusaha sendiri. Ya udah deh, aku coba gitu loh untuk bisa dibilang memperbaiki bahasa Inggris aku, teman-teman. Dan ternyata dari situ aku bisa loh pelan-pelan, nggak kelihatan, tapi ternyata akhirnya bisa juga sampai nyampe gitu loh. Sampai nyampe di mana bahasa Inggris udah bukan lagi sebuah kekurangan buat aku. Sama juga kayak buat presentasi, buat public speaking, udah bukan lagi menjadi sebuah kekurangan buat aku gitu. Tapi aku lebih ngeliat kayak, ini ternyata bagus loh, ternyata aku bisa ini, bisa itu. Dan dari situlah aku makin belajar buat percaya bahwa prestasi itu bukan hasil akhirnya. Bener sih ada MAPRES. Waktu itu aku pernah dapat, itu tadi mungkin dijelasinnya MAPRES FEB UI. Itu aku MAPRES FEB UI untuk kayak kompetisi dan juga kayak karya tulis gitu. Karena aku nggak pernah sekalipun daftar buat MAPRES utamanya gitu. Karena aku bener nggak pernah sekalipun merasa diri aku pinter. Dan nggak pernah sekalipun merasa kayak, prestasi aku dapetin itu keren gitu. Aku lebih ngerasa, ini sebuah berkat. Dan menurut aku ya, aku mau coba untuk bisa sharing ke teman-teman semua gitu. That's why pengalaman aku itu, prestasi yang menurut aku ditanya gimana cara buat jadi mahasiswa berprestasi, yang pertama adalah teman-teman harus tahu why teman-teman, kenapa kalian mau berprestasi, dan prestasi apa yang mau kalian raih. Aku kagum banget sama teman aku yang bisa bikin NGO, teman-teman. NGO itu kayak non-profit organization gitu, yang bisa bantuin orang-orang di sekitarnya. Dia bisa ada buat bikin perpustakaan di jalanan gitu. Menurut aku itu keren banget. Itu prestasi yang menurut aku hebat banget. Temen aku yang lainnya juga ada yang bisa nolong buat orangnya, dan dia bikin kayak sebuah aplikasi biar bisa menolong orang-orang di sekitar dia. Tapi ada juga temen aku yang ya udah dia punya waktu banyak sama keluarganya dan dia dekat banget. Menurut aku itu sebuah prestasi. Dan ada juga mungkin temen aku yang emang bener IPK 3,9, lebih 3,9 dari 4 teman-teman, berarti hampir perfect. Itu keren banget gitu. Dan ada juga yang mungkin ikut lomba segala macam, atau kayak Fedora yang bisa dapat MAPRES utama gitu, kayak keren banget. Tapi jangan sampai prestasi orang lain itu yang menjadi sebuah tolak ukur buat kita semua gitu loh. Dan pada akhirnya ketika aku dapet turning point itu, aku bisa belajar, bisa semangat terus, dan ya berkat Tuhan juga pastinya aku akhirnya bisa menang berbagai macam lomba, teman-teman. Dan dari situ
aku jadi suka sharing juga, suka buat bantuin orang-orang di sekitar juga, gimana caranya sih buat ikut lomba. Pasti ketika untuk menang di lombanya ya nggak bisa pakai ini gitu. Pasti ada beberapa teori-teorinya. Oh oke, salah satu lomba yang aku paling suka ikut adalah business case competition. Itu seperti kayak solving the problem. Oh oke, ada caranya, gimana cara supaya bisa terstruktur dari awal sampai akhir. Gimana caranya juga kita bisa elaborate apa yang kita mau ngomong. Pasti ada banyak caranya. Tapi yang aku mau sharing ke teman-teman adalah why-nya teman-teman. Kenapa teman-teman mau? Kenapa teman-teman mau masuk UI? Dan kalian harus juga melihat kayak sebetulnya kalian tuh udah bersyukur apa sih sejauh ini, privilege apa yang kita udah dapetin gitu. Dan ketika teman-teman udah mendapatkan hal tersebut, maka hal itu akan menjadi hal yang positif gitu. That's why setelah semuanya kelar saat ini, ketika aku udah selesai kuliah, dan puji Tuhan juga aku bisa sempat bangun studi dan juga bisa kerja, yang aku selalu belajar dari situ adalah, oke, prosesnya seperti apa. Pasti banyak up and down, Pak. Nggak semua orang yang sukses pasti pernah gagal. Aku juga bukan orang yang sukses gitu. Aku masih sama kayak kalian, masih berada pada tahap untuk belajar terus gitu. Tapi satu hal yang mungkin membedakan diriku dengan yang lain adalah aku tahu apa yang aku mau, dan juga aku mau untuk membantu orang lain, dan satu lagi adalah kegigihan untuk mau terus belajar gitu. Kegigihan untuk mau terus untuk improve. Kalau aku bisa lihat pas aku SMA, pas lagi aku di posisi kali teman-teman gitu, pas aku bisa ngeliat, oh aku yang di sekarang, aku mungkin gak bakal percaya teman-teman. Tapi ternyata ya aku ada di sini gitu sekarang, dan tentunya ke depannya ya dengan harapan yang bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi kalau terkait university experience ada banyak, teman-teman bisa lihat di LinkedIn aku. Kalau teman-teman juga butuh apapun juga kalian bisa kontak ke aku terkait lomba-lomba atau apapun. Tapi yang menurut aku yang terpenting adalah teman-teman harus tahu dulu kenapa teman-teman mau gitu. Dan ya itu aja sebetulnya presentasi singkat dari aku. Kalian bisa hubungin aku kapanpun, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan juga bisa follow Instagram atau lihat di LinkedIn dimanapun itu. Aku bakal dengan senang hati juga bakal berusaha semaksimal mungkin untuk bantu teman-teman. Gitu sih kalau presentasi dari aku. Mungkin bisa dilanjutin, Karina? Oke, terima kasih Kak Abed, sangat inspiratif sekali ya. Dan kalau boleh saya rangkum, presentasi dari Kak Abed ini adalah bagaimana caranya kita harus selalu berpikir positif dan jangan menjadikan kekurangan kita itu sebagai batu yang menghalangi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, Betul dan buat banget, teman-teman Karina. semua, apa yang disampaikan oleh Kak Abed menurut saya itu sangat inspiratif sekali, begitupun juga dengan Kak Fedora, dan bagi teman-teman yang sudah join pada malam hari ini, tentunya kalian udah catat dong dan udah menyimak apa yang disampaikan oleh kakak-kakak berprestasi kita ini dari UI. Nah, teman-teman, karena kita masih banyak waktu, saya pengen membuka pertanyaan nih buat teman-teman untuk langsung bertanya sama kakak-kakak kita. Oke, langsung aja. Raise hand ya siapa yang mau. Oke, kita lihat. Kak, aku. Oke, silakan. Silakan kenalkan namanya dulu ya. Ya, nama aku Naila. Aku mau bertanya ke Kak Abed. Peluang atau prospek kerja dari akuntansi sendiri itu apa sih? Terima kasih. Hai Naila. Aku mau langsung jawab aja atau pertanyaannya mau ditampung, Karina? Boleh Kak Abed langsung dijawab aja. Oke. Hai Naila, kalau prospek kerja dari akuntansi sih sebetulnya banyak banget ya. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya pasti bisa kerja di kantor akuntan publik. Dan juga kalau misalnya bisa juga kerja jadi akuntan di perusahaan-perusahaan gitu. Tapi ketika masuk akuntansi, nggak berarti teman-teman juga cuma fokus ke akuntansi doang. Jujur ketika aku pertama kali masuk akuntansi, itu karena aku suka sama akuntansi. Dan itu satu-satunya pelajaran yang aku lumayan bisa dan lumayan bagus saat aku SMA gitu. Tapi ternyata 1 tahun, 2 tahun, ternyata aku kurang cocok di akuntansinya. Ternyata ya udah aku suka, tapi sebatas suka aja dan aku nggak mau untuk berkarir di sana. That's why pada akhirnya aku beralih lah, aku lebih ke consulting, teman-teman. Consulting itu kayak perusahaan konsultasi manajemen gitu, di mana kita lebih kasih konsultasi terkait sama strategi-strategi perusahaan gitu. Kalau misalnya ditanya, bisa masuk mana aja, malah pertanyaan adalah aku nggak tahu akuntansi bisa nggak masuk kemana gitu. Karena zaman sekarang kan kalau misalnya MT itu kayak dari perusahaan-perusahaan gitu yang ada program-program, pasti bisa juga gitu. Jadi akuntansi bisa masuk ke ekonomi, kemudian juga bisa masuk ke generalnya gitu, tergantung gimana kamu mau memposisikan diri kamu nanti mau kerja di mana sih, Naila, gitu. Oke. Oh ya Kak Abed, Makasih, Kak. maaf sebelumnya Iya, mungkin sama-sama.
PPT-nya bisa di Oh, itu dulu, sorry. Facebook. Oke, Yes. terima kasih. Oke, begitu ya tadi jawabannya Naila dari Kak Abed, dan mungkin untuk teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, untuk kali ini akan saya tampung dulu ya. Ada dari Rizkia Karimah, ada dari Pramana Sidik, dan ada lagi dari siapa lagi yang ingin bertanya? Ada Monica Anastasia. Mungkin 3 pertanyaan ini dulu. Mungkin karena banyak sekali yang ingin bertanya, saya langsung mulai aja dulu ya dari Pramana Sidik mungkin. Oke, iya. Halo, Kak. Bisa Oke, didengar? silakan Pramana Sidik. Oke, sebenarnya kan nama saya Paramana Sidik. Saya ingin bertanya, kalau misal di universitas tuh, kalau misal jadi Pramana Sidik mungkin bisa dikasih tahu mau sama siapa bertanyanya, Kak Fedora kah atau Kak Abed kah? Mungkin biar kakaknya juga nggak bingung jawabnya nanti ya. mau bertanya ke Kak Abed, Kak. Oke, silakan. Maaf, mau tanya, Kak. Kalau misal di universitas tuh, kalau misal mau jadi mawapres itu selama jadi mahasiswa itu cuma punya kesempatan sekali gitu ya, Kak? Atau gimana gitu? Terus kalau misal saya kan dari SMK nih, kalau misal lewat jalur SIMAK buat diterima di jurusan favorit di UI gitu, apakah ada peluang, Kak? Itu aja sih. Terima kasih. Halo Kak Abed, maaf. Halo, tadi iya. di mute ya? Aku di mute gitu sama itunya. Oke. Oke, silakan Kak. Hai Pramana, sorry ternyata tadi ke mute. So, aku mungkin jawab yang kedua dulu ya, karena lebih gampang terkait sama masuk ke UI lewat SIMAK UI, SMK gitu. Aku punya teman dekat, teman-teman, dia juga dulu juga SMK bahkan di daerah, dan dia bahkan dulu sempat nggak bisa masuk ke UI karena nggak dapet. Dia mau masuk akuntansi manajemen UI, dia nggak dapet. And then dia 1 tahun dia sempat buat jadi kayak cleaning service gitu di Tentrem Hotel. Setelah itu dia coba simak UI tahun berikutnya dan dia dapat UI dan dia juga dapat UGM, teman-teman. UTOLE dia dapat. Jadi untuk ngejawab pertanyaan yang kedua bisa banget selama ya kita belajar gitu. Karena setahu aku kalau dari SBM dan juga simak UI dia nggak lihat lagi gitu teman-teman CV teman-teman seperti apa. Dia lebih lihatnya ya udah penilaian saat tesnya seperti apa. Jadi Pramana bisa banget gitu. Kalau untuk pertanyaan yang kedua terkait mawapres, seperti yang tadi aku sharing, sebetulnya aku nggak pernah sekalipun buat daftar juga awal ya. Kalau aku dari awal kayak udah aku nggak terlalu gimana-gimana banget. Jadi model mawapres yang aku dapetin itu lebih ke arah dipilih. Jadi ada beberapa orang yang memang, jadi itu mawapres ada 2 sebetulnya. Yang pertama mawapres yang memang benar-benar normal, seperti Fedora juga yang daftar segala macam dan akhirnya bisa sampai ke tingkat nasional. Saat itu teman dekat aku Evita Marta dia menang. Nah aku nggak daftar yang kayak gitu-gituan karena aku selalu merasa ya aku memang bukan yang gitu-gitu banget. Tapi ternyata di tahun ketika aku tahun ke-4 itu apa ya, dekan dan juga kayak ya panitia yang terkait melihat kayaknya aku punya CV, aku punya, karena kan kalau lomba dia dapat poin, kayaknya aku punya termasuk yang paling tinggi. That's why aku ditanyain CV aku. Jadi pas lagi CV aku dilihat dan di-assess, kemudian kayak di-interview sekilas, nah terus habis itu ya dipilih deh siapa sih sebetulnya mahasiswa yang paling sering menang lomba, siapa yang paling sering kayak udah menang lomba, bisa ikut organisasi, dan juga bisa karya tulis gitu-gitu, dan saat itu aku yang terpilih waktu itu, gitu. Jadi kalau ditanya bisa sekali doang, kalau misalnya kamu pengen yang benar-benar sampai ke nasional, iya, setahu aku, karena sebetulnya nggak setiap, sorry Kak, sebetulnya nggak cuma bisa sekali doang, tapi bisa dibilang rata-rata pasti pemenang itu anak di tahun ketiga. Karena di tahun keempat kalian nggak bisa ikut lagi, di tahun kedua kalian belum punya apa-apa, ya di tahun pertama juga kalian belum bisa apa-apa gitu. Biasa yang paling banyak penilaiannya itu ya dari tahun ketiga. Makanya pemenangnya selalu dari tahun ketiga sih, dari tahun ke tahun. Gitu Pramana. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih ya Kak Abed untuk jawabannya kepada Pramana. Oke,
banyak banget tadi saya lihat di kolom komentar juga yang nanyain soal anak SMK nih. Dan kebetulan Kak Fedora juga merupakan mantan siswa SMK ya Kak Fedora? Nah, kalau gitu, karena banyak banget yang nanya soal SMK, saya nih buka pertanyaan nih buat Kak Fedora. Silakan teman-teman. Oke, ada Lorita. Silakan Lorita. Iya Kak Fedora, aku mau tanya. Halo, Rita. Kalau di UI ada beasiswa gitu nggak Kak? Maksudnya beasiswa di UI-nya? Iya. Kalau untuk beasiswa itu banyak ya di UI, dan kalau misalnya kamu masuk ke S1 bahkan itu tersebar di mana-mana kalau beasiswa. Dan kalau misalnya kamu masuk ke vokasi, bukannya nggak ada, tapi ada, cuman nggak sesering yang ada di S1. Itu sih, jadi kalau misalnya mau masuk beasiswa, besar banget kok kemungkinannya. Dan bahkan dari pengalaman aku, angkatan aku yang kemarin, itu ada beasiswa dibuka di vokasi, tapi yang ikut pun under 10. Jadi kalau misalnya memang mau ikut beasiswa, itu sangat-sangatlah besar peluangnya. Jadi tenang aja kalau masuk UI, itu beasiswa bertebaran sih. Ya nggak, Kak Bet? Mungkin buat bantu jawab juga, jadi buat beasiswa juga nggak cuma dari UI ya, Fred, ada juga dari berbagai macam perusahaan-perusahaan juga nantinya gitu. Yang penting nanti aktif untuk nyari informasi aja sih. Biasanya dari BEM juga sering banget ngabarin tentang info-info beasiswa. Oke, udah terjawab ya Lolita ya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Mungkin dari tadi saya lihat ada Rizkia Karimah. Mungkin silakan Rizkia Karimah bisa bertanya, dan sebelumnya jangan lupa untuk perkenalkan diri dulu ya, dan mungkin bisa langsung bertanya pada dua kakak-kakak inspiratif kita ini. Ya, silakan Rizkia. Halo, selamat malam Kak. Malam. Nama saya Rizky Azula Karima, saya dari Jombang, Jawa Timur. Gini Kak, saya pengen masuk HI di UI. Lah, tapi saya tuh juga bingung. Dikira-kira nanti itu gimana caranya bagi waktu antara belajar sama berprestasi? Kan soalnya saya juga pengen dapat beasiswa nih Kak. Lah, kalau dapat beasiswa kan biasanya ada target nilai. Sementara kita juga dituntut untuk aktif dalam organisasi atau kepanitiaan atau kegiatan yang lainnya. Kira-kira gimana Kak cara membagi waktunya antara belajar dengan tetap aktif juga di organisasi? Terima kasih Kak. Oke, menarik sekali ya pertanyaan ini, bagaimana cara berprestasi dan membagi waktu. Oke, silakan Kak Abed atau Kak Fedora, siapa yang ingin menjawab duluan? Boleh, silakan Kak Abed. Oke, mungkin aku coba bantu jawab terkait time management berarti ya, manajemen waktu gitu. Sebetulnya aku percaya kalau misalnya waktu itu ada kok teman-teman. Mungkin mungkin gini sih, kalau aku dulu strateginya, aku lebih membagi waktu aku kira-kira kapan ya aku mau fokus kemana gitu. Pas lagi di awal, karena aku merasa aku nggak pinter, aku juga ya aku SMA dulu dari SMA penabur, tapi aku ngerasa kayak teman-teman di sekitar aku pintar gitu deh. Soalnya aku harus fokus satu hal. Pertama aku fokus adalah yaudah aku coba belajar teman-teman. Aku coba lebih fokus ke belajar, dapetin nilai yang cukup tinggi. Nah, waktu itu puji Tuhan semester 1 tercapai dengan baik, kemudian di semester 2 mulai susah, karena biasa tuh memang semester 2, semester 3 itu biasa lebih susah gitu dibanding semester 1 pastinya. Jadi pas semester 2, semester 3 nilainya lagi rada masih ya oke, cuman nggak setinggi semester 1. Terus aku mikir, apa ya yang bisa bikin aku bisa lebih lagi? Aku fokus lebih ke kepanitiaan, teman-teman. Jadi semester 2, semester 3, aku fokus ke kepanitiaan. Banyak banget panitia di UI, sampai nggak bisa dihitung kali. Dan aku waktu itu pegang yang compact itu, teman-teman, kompetisi ekonomi. Kemudian di semester 4, 5, 6, 7, aku baru fokus lebih ke magang, lomba, dan di semester 8 lebih fokus ke arah ya skripsi sama terakhir ya buat cari kerja gitu. Tapi kalau ditanya waktunya gimana, sebetulnya waktu itu pasti ada lebih ke arah gimana cara kita bisa membuat waktu itu efektif. Aku nggak bisa pungkiri pasti dengan aku
mau ini mau itu, aku harus ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi aku tahu apa yang aku mau gitu. Oke, aku pengen A, aku pengen B, berarti aku harus ngapain nih? Oke, berarti mungkin aku harus lebih mengurangkan jatah waktu aku bisa main-main gitu. Aku selalu membagi waktu aku buat teman-temanku, let's say di hari Jumat malam, pas lagi selesai, biasanya kita pergi-pergi. Jadi di hari biasa, ya aku lebih mau ya apa yang aku lagi kerjain gitu loh. Pasti ada waktu yang kita pakai, maksudnya kayak ya bisa bikin kita jadi apa ya, beda dibanding yang lain, karena mungkin orang-orang yang lain lebih ke arah yaudah deh santai aja gitu. Tapi ketika kita mau give much effort lebih banyak, pasti bisa gitu. Waktu 24 jam pasti cukup kok kalau misalnya kita mau untuk memakai dengan baik gitu. Mungkin Fedora mau nambahin, kan Fedora keren banget juga nih. Lebih keren bahkan. Silakan Kak Fedora. Kayaknya ke-mute juga deh Fedora. Iya, sorry, tadi ke-mute. Mungkin untuk cara berprestasi, tapi juga untuk cara tetap balance untuk akademiknya, nggak beda jauh sama Kak Abed, itu time management is a must sih. Karena kalau misalkan time managementnya kita hancur, pasti hal-hal yang lain juga nggak kepegang dan jadinya berantakan. Dan dari awal, kalau udah masuk kuliah itu, beda sih sama SMA atau SMK. Jadi kalau misalnya kita pas sudah masuk kuliah, yang tadinya kita bisa nongkrong lebih banyak, hahaha di luar, dan ketika kuliah kita ngurangin tentang kayak misalkan nongkrong dan jalan-jalannya, itu ngurangin banget sih. Jadi menurut aku balance dari pas kita kuliah dan SMA itu sangat-sangat berbeda. Dan kalau misalnya kuliah juga kan namanya mahasiswa, dan itu udah artinya maha itu ya independen gitu kan. Kalau misalnya kita masuk kuliah, mindset-nya juga harus diubah. Gimana kita harus, tadinya nggak bisa ngatur waktu, jadi harus bisa ngatur waktu. Menurut aku itu penting banget sih. Dan kalau misalkan mau ikut, jadi yang tadi aku udah sampaikan juga, semua orang harus punya keinginan, semua orang harus mimpi. Jadi kalau misalkan kalian punya mimpi, punya cita-cita, pastinya itu menjadi acuan kalian untuk bergerak. Yang tadinya kalian mau malas-malasan, jadi kalian punya a good time management untuk ngejar mimpi kalian. Jadi untuk support dari lingkungan kalian, dari keluarga, dari teman-teman, maupun dari dosen, itu juga mendukung keadaan kalian pastinya. Dan menurut aku dapat disimpulkan lagi kalau misalkan gimana caranya punya ini, punya itu, ikut ini, ikut itu kuncinya cuma a good time management dan niat dan keinginan yang besar, optimistik dari kalian yang besar, itu sih. Oke, itu ya teman-teman, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah time management, karena time management itu adalah pangkal dari semua aktivitas kita ya. Ketika kita beraktivitas, mungkin disusun dulu hari ini mau ngapain aja, biar nanti nggak ketabrak-tabrak kegiatannya, ataupun disusun dulu 1 bulan ini mau ngapain. Nah, bisa seperti itu. Nah, teman-teman, saya masih punya beberapa waktu lagi untuk membuka pertanyaan kepada teman-teman terhadap 2 kakak-kakak berprestasi ini, dan kesempatan selanjutnya akan saya berikan kepada Hana Sakinah. Silakan Hana, perkenalkan dirinya dan boleh bertanya kepada Kak Natail, Abed, dan Kak Fedora. Silakan Hana. Tipik dulu kemudian. Halo Hana. Oh, Hana masih ke-mute. Oke, sebentar. Sepertinya ada kesalahan jaringan ya sama Hana ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin Hana bisa sampaikan pertanyaannya via chat ya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin ada Monica Anastasia. Silakan Monica, perkenalkan dirinya dan sampaikan pertanyaannya kepada Kak Fedora dan Kak Lola. Kak Fedora dan Kak Abed, maaf. Saya sudah mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin nanya sama Kak Abed ya. Hai Monica. Halo Kak Abed, selamat malam. Aku Monica Anastasia dari Bekasi. Kak, izin tanya dong. Kan Kak Abed tadi cerita ya, kalau kakak itu pernah gagal lomba 5 kali berturut-turut ya Kak ya? Betul. Itu caranya gimana sih Kak, biar memotivasi diri kita gitu loh, biar kayak kita tuh yakin kita tuh bisa bangkit lagi, bisa bangkit, dan akhirnya kita berhasil gitu Kak.
kan biasanya kalau habis kayak gitu ya 5 kali berturut-turut gagal pasti kita tuh down gitu ya. Nah, gimana sih Kak cara biar kita memotivasi diri kita sendiri gitu? Kalau kita tuh yakin kalau kita tuh bisa gitu. Terima kasih Thank Kak you Abed. Monica. Iya, thank you. Aku coba jawab. Jadi kalau ditanya down atau enggak, aku nggak mungkin pungkiri pasti pernah down gitu. Aku masih ingat banget pas lagi aku kalah terakhir kali lomba. Aku tuh terakhir kayak lomba benar-benar jauh banget di Universitas Sudirman, teman-teman. Saking pengennya waktu itu. Cuman supaya dapat congratulation. Aku masih ingat banget pas aku pulang naik kereta, terus aku kayak sesedih itu, kenapa gagal lagi gitu. Aku down segala macam. Tapi sesuai sama yang tadi aku ceritain, Mon, dan teman-teman juga, kayak pas lagi aku mikir lagi, aku reflect back gitu. Pas lagi aku sedih banget, aku reflect back kayak, dari 5 lomba yang aku kalah ini, apa aja sih yang aku pelajarin gitu loh. Apa ya, dan kayak waktu aku coba hitung itu, oh ternyata lumayan juga gitu. Ada di dalam hati kayak mungkin ini memang bukan jalanku gitu. Buat di UI aja udah bagus kok gitu, udahlah nggak usah ikut lomba lagi. Tapi ada hati kecil yang ngomong, kenapa nggak coba lagi aja gitu. Akhirnya waktu itu setelah aku kalah lomba kelima, setelah kayak 1 minggu mikir, ya udah aku coba ikut lagi. Dan aku ikut lomba business case terbesar di Indonesia dari Universitas Gadjah Mada gitu. Dan pas aku ngikut itu juga aku lebih ke arah ya udah deh, have fun aja, senang-senang bisa belajar, syukur-syukur kalau bisa lolos sampai ke top 10 gitu, 10 besar gitu loh. Nggak ada sama sekali pikiran, oke aku mau menang gitu, nggak pernah sedikit pun. Dan pas lagi aku ikut, menang teman-teman, lolos ke top 10 waktu itu. Dan aku sekaget itu pas lagi ngelihat orang tim-tim lain gitu, oh gila jago banget, ada mahasiswa berprestasi, ada dari luar negeri gitu kayak oh keren banget, aku nggak bisa apa-apa gitu. Tapi ya balik lagi aku mikir ya udah deh aku coba aja ke sana, aku bisa dapat teman baru, aku bisa belajar bahasa Inggris, bisa presentasi dengan baik, ya udah cobain aja, nothing tulus lah gitu. Pergi ke Jogja teman-teman dan surprisingly aku sampai sekarang masih selalu ingat momen itu kayak setelah beberapa tahap akhirnya kita waktu aku dan tim aku juara 1 gitu. Aku masih ingat banget seberapa aku sampai hampir mau nangis waktu itu, kayak cuma lomba gitu doang. Tapi ketika teman-teman udah berusaha semaksimal mungkin dan pada akhirnya kalian dapat, itu benar-benar priceless gitu loh. Dan dari 1 itulah yang kemudian naik jadi 2, jadi 3 dan terus mungkin sampai 20 gitu kayak. Ya setelah itu ya udah kita naik terus gitu. Karena kita udah tahu oke, why-nya karena aku mau belajar, usahanya aku udah lakukan, dan aku udah dapat reward kecilnya, makanya aku pengen coba lagi. Gitu, Monica. Jadi kalau ditanya jangan cara supaya nggak patah semangat gimana, lebih ke arah tanya why-nya kenapa. Coba lihat positifnya apa selama ini ketika kamu gagal, dan selanjutnya ya coba laksanakan aja. Nothing tulus gitu. Semoga menjawab ya, Monica. Terima kasih ya Kak Abed. Iya. Mau dilanjutin lagi kah dari Fedora atau mungkin mau pertanyaan selanjutnya? Karina, silakan. Mungkin dari Kak Fedora, bagaimana Kak pandangannya tentang yang tadi ditanyain sama Monica, mungkin bagaimana sih caranya biar nggak patah semangat? Kalau versi Kak Fedora gimana? Biar nggak patah semangat. Mungkin kalau tentang patah semangat itu, semua orang pasti pernah gagal, dan semua orang yang pernah mencapai kesuksesan pastinya ngalamin masa-masa berjuang, ngalamin masa-masa sulit. Karena mungkin aku misalkan ikut lomba, aku misalkan ikut mapres, itu semua juga diraih nggak dengan cara yang mudah. Pastinya jatuh bangun, dan kalau misalkan lomba, semua orang mungkin ngiranya, oh enak ya, menang terus, oh iya ya. Nah, sebenarnya tuh jalan aku tuh nggak semulus itu. Sama juga, aku pernah kalah, aku pernah nggak dapetin apa yang aku udah inginkan, apa yang udah aku targetkan, walaupun udah berusaha semaksimal mungkin. Karena menurut aku sebenarnya ketika kita kalah, menurut aku itu sebuah cara buat kita ngebangkitin diri kita lagi. Jadi bukannya kita terus patah semangat dan kita ngedown. Karena kalau misalkan aku mau nyerah, aku pasti inget-inget gimana harapan daripada keluarga, orang-orang terdekat, dosen, para teman-teman yang udah berharap ke kita ataupun ke aku untuk aku bisa lebih maju dan untuk aku bisa lebih berkembang. Jadi ketika kita kalah dan kita ada pikiran buat nyerah atau patah semangat, ingat lagi kenapa alasan
ingat lagi why. Kayak Kak Abed dari tadi juga udah nyampein apa sih kalian tuh di sini tuh karena apa, dan dari awal kalian untuk bertekad masuk UI. Dan ketika misalkan sudah diterima dan kalian ikut lomba tapi gagal misalkan, atau pas SMA kalian mau masuk universitas mana tapi kalian gagal, menurut aku itu dijadikan sebuah motivasi dan untuk kita untuk terus mencoba. Jadi jangan, mungkin aja misalkan kalian tidak diterima di universitas ataupun tempat yang kalian inginkan, dan kalian harus positive thinking di situ. Mungkin aja di tempat itu kita nggak bisa berkembang, nggak bisa berkembang di potensi, nggak bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki. Karena aku dari awal juga misalkan targetnya untuk masuk UI jurusannya bukan ini tapi yang lain. Tapi setelah aku berpikir, setelah aku rewind, kalau misalkan aku masuk fakultas lain, mungkin aja aku nggak bisa berkembang seperti sekarang. Mungkin aja aku nggak bisa nemuin passion aku, potensi aku, ataupun mengasah skill-skill yang lain. Jadi menurut aku apapun yang kalian akan dapetin nanti, kalian fokus aja untuk ngedapetin dan jangan pernah patah semangat, karena kalian harus ingat the reason why kalian mulai dan kalian harus tuntasin itu sih. Jadi jangan patah semangat, terus berjuang, karena ini masa-masanya kalian berjuang. Nanti kalau misalkan udah dapet, pasti rasanya itu seneng banget, kayak excited itu. Jadi sebenarnya pastinya masuk universitas yang kalian inginkan itu adalah mimpi bagi semua orang, tapi toh misalkan kalian itu nggak pernah puas atau gimana, karena memang kita tuh harus ngelihat ke bawah, nggak bisa ngeliat ke atas terus. Jadi menurut aku penting banget buat kita tuh selalu bersyukur juga, dan kalian harus introspeksi ke diri kalian masing-masing juga, kenapa kalian belum bisa achieve itu. Dan menurut aku jangan terus menyerah, kayak mudah menyerah itu, karena kalian juga harus ingat alasan-alasan kalian untuk memulai hal-hal kayak gitu. Jadi menurut aku tetap semangat sih, jangan pernah patah semangat. Oke, kalau boleh saya simpulkan ya dari Kak Abed sama Kak Fedora, mungkin hal yang paling penting adalah why. Kenapa kita melakukan itu? Ketika kita sudah tahu kenapa kita melakukannya, secara otomatis kita pasti akan tergerak untuk berusaha mencapai itu ya Kak ya? Benar begitu Kak? Betul. Yes, betul. Oke. Mungkin saya masih akan membuka 1 atau 2 lagi pertanyaan, dan langsung saja saya serahkan pertanyaan selanjutnya kepada Ananda Kolbiah. Kepada Ananda Kolbiah, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada kakak-kakak yang sudah mengisi seminar kita pada malam hari ini. Silakan Ananda Kolbiah. Iya, Kak. Perkenalkan, nama saya Ananda Kolisutur Kolbiah dari Kabupaten Jombang. Kak, apakah kakaknya dengar? Oh iya. Sebetulnya pertanyaan saya agak banyak sih, Kak. Tentang pendaftaran yang UI itu, SIMA UI itu, apakah jika kita menyantumin sertifikat yang kayak peserta itu, apakah kita ada pengurangan nilai seperti itu? Oke. Itu saja, Ananda? Iya, terima kasih, Kak. Oke, mungkin bisa langsung dijawab pertama sama Kak Fedora ya, Kak. Silakan Kak Fedora. Nanti dilanjut sama Kak Abed. Oke, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu terkait sertifikat untuk SIMAK UI. Teknis SIMAK UI sih, Kak, lebih tepatnya. Mungkin ada pengurangan nilai kah saat ujian SIMAK UI atau semacamnya? Kalau untuk SIMAK UI itu setahu aku, kalau salah ini ya, salah menjawab atau bagaimana? Halo, Ananda? Ya, Kak. Mungkin bisa dijelaskan kembali maksud pertanyaannya? Kan kalau misalnya di kayak SIMAK UI yang kayak mencantumkan sertifikat seperti itu, nggak di SIMAK UI aja sih, Kak, di UTUL UGM juga. Itu apakah jika kita menyantumin sertifikat yang seperti kayak seminar nasional, tapi kitanya itu sebagai partisipasi aja gitu, apakah kita bisa mengurangi nilai gitu loh, Kak? Ada pengurangan nilai nggak gitu? Kayaknya sih isu-isu dari temanku itu gitu, ada pengurangan nilai kalau kamu nyantumin sertifikat peserta, kamu nanti dikurangin nilainya seperti itu.
Oh, Oke. kalau SIMAK UI itu kan kita ujian gitu ya. Kalau misalkan PPKB, jalur yang aku masukin, itu baru pakai nilai semasa di SMA, sama tentunya sertifikat beberapa yang kita udah capai di SMA. Misalkan pernah punya prestasi apa. Kalau di PPKB ada formnya seperti itu. Cuman kalau di SIMAK UI itu, kita tuh ikut ujiannya gitu, ikut ujian tertulisnya juga kalau misalkan SIMAK UI. Jadi nggak include sertifikat seperti seminar, partisipan, dan sebagainya gitu. Betul kan ya Kak Abed ya? Iya betul. Setahu aku SIMAK UI benar-benar fokus ke ya jawaban di tes itu aja, nanti dipilih yang paling tinggi gitu. Jadi SIMAK UI sama kayak SBMPTN. Sekarang bukan SBMPTN kalau nggak salah namanya apa ya? Ya itulah pokoknya yang tes Namanya itu atau UTBK. UTBK ya. SIMAK UI dan UTBK itu ya itu dari tes dilihat hanya dari tes aja, nggak dilihat lagi dari CV-nya. Kecuali kalau kamu mau SNMPTN dan juga yang kayak Fedora. Oke. Makasih, Kak. Terima kasih, Ki Ananda. Nah, untuk Iya. pertanyaan yang selanjutnya nih, Kak, saya mungkin akan ngambil dari grup chat, karena saya sangat tertarik sekali sama pertanyaan yang satu ini. Mungkin langsung saya bacakan aja ya. Halo Kak atau Abang, mau nanya. Akhir-akhir ini aku ngerasa jenuh dan merasa udah berbuat banyak untuk persiapan ujian, padahal masih kurang. Itu buat aku jadi pengen rebahan dan habisin waktu dengan sia-sia. Gimana ya Kak atau Bang, agar rasa jenuh dalam belajar ini bisa diatasi dan kembali produktif dalam belajar dan nggak merasa udah berbuat banyak hal padahal belum seberapa. Ini pertanyaan dari Miko. Halo Miko, mungkin langsung aja ya dijawab sama Kak Fedora dan Kak Abed. Silakan Kak. Mau dari Kak Abed dulu mungkin. Silakan Kak Abed. Oke Karina, hai Miko. Menurut aku ini sebuah hal yang wajar banget. Aku nggak tahu sih Fedora, tapi menurut aku itu hal yang wajar ketika kita merasa kita udah coba terus, udah belajar dan merasa ya udahlah kita nggak perlu belajar lagi gitu. Pasti pernah lah ada rasa gitu. Tapi di satu sisi teman-teman ingat aja gini. Yang pertama balik lagi ke arah why, tapi yang kedua itu kalian mau nggak sih ketika nanti kalian nggak dapat, kalian mikir kayak what if kalau aja dulu belajar, kalau aja dulu nggak rebah-rebahan gitu. Kalian coba pikirin aja, coba gambarin gitu kayak, kalian mau nggak gitu? Pasti nggak mau dong, karena ini sesuatu hal yang sangat besar gitu loh. That's why ketika kalian udah tahu hal tersebut dan kalian nggak mau hal tersebut terjadi, maka kita bisa terus kayak lebih semangat lagi belajarnya dan lebih ngurang-ngurangin juga rebahan-rebahannya gitu. Tapi juga jangan lupa otak kita, tubuh kita, kalau dari research bilang kita tuh nggak bisa memang 100% belajar, terus kerja, terus pasti nggak bisa teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu waktunya gitu loh. Kapan harus stop sesaat, kapan harus mulai lagi gitu. Jadi lebih ke arah kalian harus tahu lah waktu kapan, tapi waktu kapan kalian harus belajar, waktu tingkat produktivitas kalian paling tinggi, dan ketika kalian capek, kalian bisa kasih reward ke diri kalian sendiri. Gitu. Oke. Kalau dari Kak Fedora sendiri gimana nih Kak? Tanggapannya supaya nggak merasa sia-sia nih, apa yang dilakukan tuh sia-sia tuh gimana tuh Kak? Karena kalau misalkan untuk jenuh ataupun ngerasa masih kurang, pastinya semua orang pernah jenuh dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kalau misalkan rebahan, itu pasti semua orang juga pasti banyak yang pengen rebahan, tapi ingat lagi ke keinginan masing-masing. Dan menurut aku semuanya nggak ada yang sia-sia sih. Apa yang kalian lakukan, selama itu positif, selama itu bisa mendorong kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, itu nggak ada yang sia-sia. Karena pasti akan ada pembelajaran di setiap kejadian yang kalian lalui. Dan menurut aku, apapun yang kalian lakukan, tapi misalkan masih merasa kurang, terus jenuh, terus sia-sia. Nah, kalian coba take rest dulu, terus coba olahraga, biar bisa nge-fresh-in pikiran kita. Dan menurut aku itu juga penting sih buat kalian tuh ingat kalau misalkan udah olahraga ataupun udah refresh mind, jangan rebahan lagi gitu kan. Nah, harus coba buat research lagi untuk coba untuk terus produktif juga, karena menurut aku jangan pernah pikirin apa yang kalian lakukan tuh sia-sia, karena enggak sih. Itu semua pasti ada pembelajaran, ada hikmah yang bisa kalian petik, dan tentunya pastinya juga bisa jadiin pribadi kalian yang lebih baik lagi. Karena tadi balik lagi, kalau misalkan kalian jenuh, terus kalian sia-sia, dan akhirnya nggak mencapai apa yang kalian inginkan, kalian coba pikirin, oh berarti nanti siap nggak terima resikonya, misalkan kalau kebanyakan
rebahan atau misalkan nggak jadi belajar, siap gak kalau misalkan nggak jadi masuk ke tempat atau universitas yang kalian pengenin, karena kan itu udah jadi tempat yang kalian impikan atau universitas yang kalian impikan. Karena menurut aku penting banget sih niat dari dalam diri itu untuk kalian mendorong diri kalian menjadi seorang yang lebih produktif. Jadi ingat, nggak ada yang sia-sia yang kalian lakukan selama itu ke arah yang positif dan baik, dan pasti semuanya ada pelajaran yang bisa dipetik. Oke. Terima kasih Kak Fedora. Mungkin saya akan masih buka pertanyaan lagi yang melihat teman-teman sangat antusias sekali bertanya kepada dua kakak-kakak kita ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Astarina Hastadinata. Silakan Astarina bertanya kepada kakak-kakaknya. Halo, Astarina? Oke, mungkin sedang ada kendala koneksi ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Silakan oleh Faiza TSY. Nah, silakan Faiza. Oke, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Iya, namaku Iza dari Purwokerto. Kak, aku mau nanya ke dua kakak ini ya. Yang pertama ke Kak Fedora dulu. Kak Fedora, sebenarnya apa sih Kak untungnya kita jadi mapres gitu loh? Terus kayak kenapa banyak orang-orang yang kayak berusaha untuk mengejar gelar mapres itu loh? Terus buat Kak Abed, tadi kan Kak Abed kan selalu menekankan kalimat kepada kita untuk kita tuh bertanya pada diri kita sendiri loh, sebenarnya kita maunya apa sih? Nah, sebenarnya Kak Abed itu kenapa sih Kakak kok bisa kayak percaya diri banget bahwa apa yang kakak mau tuh kakak bisa ngelakuin dan kakak tuh bakal berhasil atas apa yang kakak mau gitu loh. Kayak gitu. Makasih. Thank you. Silakan Fedora. Silakan Kak Fedora. Sorry Kak Fedora masih ke mute. Oke, silakan Kak. Mute lagi. Pertanyaannya tadi mungkin dapat disimpulkan kalau misalnya tuh keuntungan jadi mapres. Menurut aku mapres itu ngebuka banyak jalan sih. Contohnya misalkan kalau misalnya kalian jadi mapres, itu tawaran untuk kalian, contohnya CV kalian jadi lebih berwarna gitu. nggak bilang mapres itu satu-satunya jalan untuk kalian mewarnai CV kalian, tapi ini salah satunya. Dan menurut aku ini ngebuka banyak peluang, karena misalkan di kampus itu kalian jadi dapat banyak tawaran misalkan dari dosen-dosen, lebih mempercayai kita untuk jadi asisten dosen misalnya, atau asisten research gitu. Terus membuka jalan kita untuk banyak bisa ngobrol dengan orang-orang hebat lainnya, karena misalkan nanti diundang untuk berbicara dengan orang yang lebih hebat, itu tentunya juga menambahkan koneksi. Dan tentunya dari ketika aku ikut mapres, aku ketemu sama teman-teman baru yang tadinya aku nggak pernah ketemu sama teman-teman dari fakultas lain ketika seleksi di universitas. Itu jadi kenal, terus nanti dari mereka kita bisa sharing, karena mereka itu banyak banget sebenarnya ilmunya dan banyak banget capability-nya. Jadi menurut aku itu sebuah keuntungan untuk bisa kenal sama teman-teman mapres lainnya. Dan di situ kalau kita udah kenal mereka, kita juga bisa expand network kita melalui mereka dan melalui teman-temannya ataupun yang lain-lainnya. Dan kalau misalnya kalian ikut lomba, tentunya bakal ketemu orang-orang yang baru, terus dengan background yang berbeda juga. Jadi lebih bisa sharing minds, terus kalian juga lebih pikirannya terbuka, tetap positif, dan tentunya jadi lebih banyak insights aja gitu. Nah, itu salah satunya itu yang menurut aku paling penting sih. Karena mapres bisa dibilang juga mengubah cara pandang aku terhadap sesuatu, mengubah gaya hidup aku juga tentunya. Dan tentunya bukan hal yang negatif, tentu hal yang sangat positif gitu sih. Jadi untuk mapres juga sangat membantu ke CV sih. Ke CV itu jadi lebih berwarna itu lagi sih. Mungkin kalau menurut Kak Abed, bisa dijawab. Kalau aku coba jawab, kalau terkait sama Fedora sih, menurut aku pasti ya mapres bisa menjadi sebuah, bisa dibilang, pasti yang pertama memang berwarna, tapi yang kedua mungkin lebih ke arah
ketika kita udah berusaha pasti adalah rasa senang juga ketika kita mencapai sesuatu gitu loh. Dan ya pastinya ketemu banyak orang yang hebat juga, bisa jadi buat lebih sharing juga gitu. Itu pasti hal-hal yang akan datang di kemudiannya gitu. Kalau untuk jawab pertanyaan yang tadi terkait sama PD, terkait sama yakin, percaya deh nggak ada satupun, menurut aku bisa dibilang hampir semua deh aku bisa bilang orang, kalau aku nggak tahu kalau bisa ditanya ke Fedora yakin nggak sih Fedora mau jadi apa, dan Fedora tahu nggak sih Fedora nanti ke depannya, let's say 10 tahun lagi mau gimana. Banyak kan orang sih bilang nggak tahu ya. Bahkan seorang Maudy Ayunda aja yang terkenal ngomong hal yang sama, dia nggak tahu gitu loh. Pasti ada juga di dalam diri aku yang merasa nggak pede. Pasti ada juga merasa minder gitu. Karena aku percaya ketika kita mau sampai tahap manapun teman-teman, mau sampai jadi orang terhebat pun di Indonesia kalau ada, pasti kita tetap masih minder, pasti kita tetap ngeliat yang lainnya, dan itu sesuatu hal yang harus kita kurangkan gitu. Tapi kenapa bisa terus maju, itu lebih ke arah kayak why-nya. Let's say aku bisa sharing mungkin sedikit why. Aku tadi ngomong why, sebetulnya why-nya Kak Abed apa sih gitu. Why-nya dari aku adalah aku pengen menginspirasi banyak orang dengan hidup aku, dan aku mau orang bisa ngelihat aku sebagai sebuah lembaran buku, di mana dia bisa belajar baik dari kesalahan aku, baik dari sesuatu yang aku capai, orang-orang bisa belajar gitu teman-teman. Dan itu yang aku selalu, bisa dibilang menghidupi hal tersebut gitu. Aku percaya kalau aku pengen jadi sebuah buku yang orang bisa baca, orang bisa lihat dari diri aku, jadi gimana ya udah aku pengen coba push my limit, coba untuk jadi lebih baik lagi. Along the way pasti banyak rasa ketakutan, pasti banyak rasa kayak aduh kok gini, aduh kok gitu, aduh sebetulnya aku tuh hebat atau enggak, sebetulnya aku tuh gini pasti ada. Tapi ketika kita sadar apa yang kita mau teman-teman, dan itu pada akhirnya yang bisa jadi kayak semangatnya aja gitu. Dan kayak in my case gitu, aku pengen jadi buku, walaupun aku gagal nggak apa-apa. Walaupun ternyata setelah aku kerja ini, rasanya aku bangun startup kecil ini Stui, dan pada akhirnya aku fokus di sana. Akhirnya aku gagal, nggak apa-apa. Tapi orang bisa baca gitu, oh kenapa sih gagalnya? Dan kapan sih akhirnya dia bisa bangkit gitu. Jadi ketika kalian bisa menghidupi apa yang kalian mau gitu, itu pada akhirnya bisa bikin kalian tetap semangat terus-terusan gitu. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Kak. Tadi mau Terus sama-sama. mau kasih saran Kak Abed kenapa nggak bikin buku aja Kak? Wah, saran Faiza. bikin buku tuh Kak Abed. Aku masih panjang lah, aku masih dibanding orang-orang lain, pasti orang lain banyak yang hebat juga. Tapi aku mau lebih karena ya sekarang aku bisa sharing, in the future aku nggak tahu gimana, tapi selama hidup aku bisa dilihat orang dan bisa menginspirasi orang, menurut aku itu udah cukup gitu. Oke. Mungkin untuk next project kali ya Kak, untuk beberapa mungkin. Siapa tahu Kak Abed ingin buat buku, nanti Faiza jangan lupa beli ya bukunya Kak Abed ya. Jangan lupa loh. Sekarang tapi aku coba buat nulis-nulis di LinkedIn aja sih. Kalau teman-teman mungkin SMA belum zaman, nanti pas kuliah pasti teman-teman tahu di LinkedIn. Nah, aku coba buat mulai tulis-tulis dikit-dikit sambil buat sharing juga pikiran aku, dan mungkin bisa menginspirasi beberapa orang juga gitu. Oke. Nah, terima kasih Kak Abed. Balik lagi nih ke Astarina. Tadi Astarina katanya ada gangguan jaringan sedikit, Kak. Mungkin sekarang Astarina sudah siap untuk bertanya? Silakan Astarina. Halo Astarina. Oke, tampaknya Astarina masih ada sedikit gangguan jaringan ya. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir nih ya, saya berikan kepada yang sudah dari tadi raise hand, saya perhatikan. Di sini ada Secret Gabriel. Wow. Selam jelek jaringanku. Halo? Iya, halo Kak. Selamat malam. Halo, iya Secret Gabriel. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Oh, oke. Setelah ini Secret Gabriel, mungkin habis ini Astarina ya, karena Astarina sudah siap. Halo Astarina. Halo Astarina. Ya, selamat malam Kak. Oke, nanti mungkin pertanyaannya kita tampung ya dari Astarina, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya lalu disambung oleh Secret Gabriel. Nanti kita akan langsung jawab sekaligus aja ya Kak, Fedora sama Kak Abed, gimana? Boleh, silakan. Oke. Silakan kita mulai dulu ya, Secret Gabriel dari Astarina. Silakan Astarina. Nah, gini nih Kak,
Memang iya kalau domisilinya jauh, fakultasnya buat terima fakultas itu. Halo, bagaimana Astarina? Gini nih Kak, emang iya ya kalau domisili kita jauh dari fakultas itu, emang fakultasnya pertimbangkan buat kita masuk untuk di situ? Oke. Enggak deh. Mungkin Aku Astarina. baru pertama kali denger sih. Oke. Mungkin Astarina penasaran banget nih kakak-kakaknya. Mungkin Astarina bisa perkenalkan diri dulu. Halo Astarina. Oke, mungkin Astarina lagi ada gangguan jaringan lagi ya. Mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaannya dari Secret Gabriel. Penasaran banget nih Secret Gabriel. Mungkin nanti boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Saya penasaran banget siapa ini Secret Gabriel. Halo. Selamat malam. Ya, malam kakak. Ini Kak, aku mau nanya buat kakak Abed sama kakak Fedora ya Kak. Ini aku mau nanya nih Kak, kira-kira nih Kak, dari semua yang udah kakak capai sampai saat ini nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak, kayak ada orang gitu yang nggak suka gitu, yang nggak dukung kakak gitu, terus ada yang kayak melakukan penolakan gitu, dan menunjukkan sikapnya secara jelas-jelas gitu Kak. Kalau ada tuh, terus kira-kira apa, gimana sih Kak caranya buat hadapinnya gitu loh Kak. Dan tetap semangat sampai titik ini loh Kak gitu. Makasih Kak. Oke, Secret Gabriel, tunggu sebentar. Kayaknya saya dan kakak-kakak sekalian penasaran nih, siapa sih Secret Gabriel sebenarnya dan dari mana sih asalnya? Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Secret Gabriel. Oh iya Kak, maaf Kak, astaga lupa. Ya, Kak, perkenalkan saya, nama panggilannya Kak, Eci Gabriel. Saya asalnya Maluku Kak. Saya seorang siswa SMA di salah satu SMA di Maluku, SMA Negeri Siwa 5 Ambon Kak. Oh, dari Ambon ya, jauh ya. Wow, Iya, semoga nanti bisa berhasil masuk UI ya. Dan mungkin pertanyaannya bisa langsung aja dijawab oleh Kak Fedora dan Kak Abed. Silakan Kak, siapa yang mau duluan? Amin Kak. Mungkin aku dulu boleh gak? Boleh. Silakan Fedora, boleh banget. Ya, boleh. Gabriel ini, halo Gabriel. Kamu mengingatkan aku ke teman aku yang dari Kak. Jadi aku punya teman, dia dari Maluku juga, namanya Irsyandi. Dia itu juga mahasiswa berprestasi, juara 2 di fakultas aku. Jadi keren banget nih orang Maluku. Maksudnya jadi Kak Irsyandi itu juga apa ya, ikut mapres dan semangatnya tuh juga tinggi banget. Jadi aku bener-bener proud juga sama dia karena dia juga dari tata bahasa keren. Dan balik lagi tadi ke pertanyaannya, untuk ada nggak sih orang yang nggak suka sama aku kalau misalkan aku abis menang lomba atau gimana? Pastinya ada ya. Tapi menurut aku orang-orang kayak gitulah yang seharusnya nggak usah kita pikirin dan nggak relate banget sama kehidupan kita. Bahkan nggak memberikan keuntungan bagi kita gitu kan. Jadi selama ini kalau misalnya kita diem-diem aja, pasti ada yang nggak suka. Dan kalau kita mencapai sesuatu, pasti juga ada yang nggak suka sama kita. Dan menurut aku, orang-orang kayak gitu nggak pernah mempengaruhi aku sama sekali. Karena malah hal-hal kayak gitu atau orang-orang yang seperti itu mempacu aku lagi untuk lebih berprestasi ataupun mencapai yang lain-lainnya yang belum sempat aku capai. Jadi nggak usah balas mereka dengan kata-kata juga, tapi kita buktiin aja gitu. Jadi itu merupakan salah satu motivasi atau sesuatu yang mendorong aku juga sih, nggak malah membuat aku down. Ini kalau lu berarti kalau di Oke, Kak Fedora, silakan dilanjut. Tadi ya jadinya gitu sih, intinya aku nggak terpengaruh sama orang-orang yang misalkan nggak suka sama aku, tetap going forward aja, nggak usah mikirin orang-orang yang memberikan negative vibes ataupun memberikan hal-hal yang memiliki bad impact nantinya buat kita sendiri. Karena menurut aku mental health kita juga sangat penting dalam berlomba ataupun dalam kuliah. Jadi karena pasti banyak banget sih, tapi nggak usah terpengaruh gitu sih.
Oke, mungkin aku coba bantu jawab juga, Gabriel. Thank you banget pertanyaannya. Benar kalau kata Fedora, di mana aku selalu percaya kalau kita nggak bisa selalu memuaskan setiap orang gitu. Kita nggak bisa untuk jadi apa ya, kayak ya semua, kita nggak bisa jadi kayak cup of tea for everyone gitu. Tapi satu hal yang kalau tadi Fedora lebih ke arah dia nggak terpengaruh, itu pasti bagus. Tapi kalau aku lebih coba lihat dari sisi kira-kira apa yang aku bisa ngelakuin sesuatu yang mungkin malah bisa berbuat baik ke dia gitu. Aku punya salah satu orang yang dulu bisa dibilang dia bukan dari universitas yang sama. Waktu itu kita sering diikut lomba. Awalnya dia bantuin aku, dan pada akhirnya dia merasa seperti aku jadi kompetitor gitu. Tapi ya udah, aku berusaha buat aku coba lihat dari sisi positifnya aja. Dan pada akhirnya aku coba buat bantuin dia, buat kayak udah aku nggak ada masalah, aku mau bantuin, dan aku selalu bilang kalau aku ikut lomba bukan pengen menang ya gitu, tapi lebih karena ya prosesnya aja gitu. Dan pada akhirnya ternyata dia malah jadi teman yang cukup baik sama aku pada akhirnya gitu. Jadi dari situ aku belajar ketika orang lain berbuat apa ke kalian, yang pertama coba kalian lakukan ya coba aja balas dengan kebaikan dulu gitu. Seandainya ternyata kalian udah coba balas dengan kebaikan dan ternyata memang nggak sesuai, orangnya mungkin memang susah diurus dan memang nggak tahu lah gitu kenapa dia bisa benci banget gitu. Ya ketika di saat itu mungkin kita harus lebih ke arah Fedora bilang, lebih ke arah ya udahlah kita nggak usah dijadiin itu sebagai acuan aja gitu. Tapi satu hal yang aku mau saranin juga, apapun yang orang lain lakukan kalau bisa jangan jangan dijadiin dendam gitu buat kalian, karena pada akhirnya ketika kalian dendam yang rugi ya kaliannya gitu, orang yang bencinya mah biasa-biasa aja gitu. Jadi ya reply them with kindness lah pertama kali gitu. Thank you Gabriel pertanyaannya. Oke, Terima kasih Kak. Sama-sama, semangat ya Gabriel. Ya, Oke, makasih, mungkin Kak. langsung aja nih Kak Fedora dan Kak Abed, karena kita sudah mau di akhir sesi, mungkin bisa memberikan closing statement kepada adik-adik, mungkin motivasi atau semangatnya untuk adik-adik ke depannya seperti apa. Silakan Kak. Mulai mungkin ladies first dulu ya, Kak Abed ya, Kak Fedora. Silakan. Oke, boleh. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih dalam tahap proses berjuang untuk mendapatkan universitas yang diinginkan, tetap semangat, pokoknya jangan pernah terpengaruh untuk hal-hal yang negatif, terus fokus untuk ngejar cita-cita. Misalkan kalian lagi capek atau ngerasa jenuh, coba istirahat sebentar, karena nggak ada salahnya istirahat. Jadi menurut aku penting banget untuk kalian membalancekan rasa jenuh atau stres kalian dengan keinginan kalian untuk masuk universitas yang diinginkan. Santai aja, jangan keburu-buru atau misalkan kalian keburu negative thinking, karena menurut aku semua ada waktu yang pas. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa nanti kalian kurang ini itu, kalian bisa terus introspeksi dan tanamkan pikiran positif, karena aku sekali lagi bilang tadi, power of visualization itu sangat-sangat penting. Apa yang kalian gambarkan setiap hari, apa yang kalian pikirkan setiap hari, itu adalah gambaran diri kalian. Jadi kalau misalnya kalian masih belum percaya kalian bisa ngelakuin ini, kalian harus bilang pada diri kalian kalau misalnya kalian bisa. Jadi jangan pernah mikir atau meng-underestimate diri sendiri, itu penting banget. Ya menurut aku pede aja, kalian going forward, jangan mikirin hal-hal yang negatif, jangan terpengaruh sama orang-orang yang mungkin akan menjudge kalian dengan mimpi-mimpi kalian. Misalkan mereka bilang apapun itu, jangan pikirin, karena menurut aku yang paling penting adalah kalian do the best, jangan fokus pada kompetitor, tapi fokus pada diri kalian sendiri. Itu sih. Jadi, dan kalau misalkan udah jadi anak kampus nanti, amin, masuk UI, tunggu di UI ya semuanya. Kalian jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Coba ikut organisasi, lomba, dan kalian pasti bisa kok untuk mencapai sesuatu yang bisa membanggakan orang tua kalian. Tentunya pasti sebagai mahasiswa pengen ngasih sebuah kebanggaan untuk orang tua as a reward for them, karena udah merawat kalian sampai hingga sekarang. Semangat ya teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau boleh misalkan di IG, tadi Kak Abed juga udah ngasih IG-nya. Oke, terima kasih Kak Fedora. Nah, buat teman-teman semua jangan dulu live ya, karena dari kami akan menyampaikan beberapa informasi menarik buat teman-teman setelah ini nanti. Setelah Kak Abed, mungkin kami akan memberikan informasi yang tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin masuk UI juga. Nah, oke, langsung aja waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Kak Abed. Silakan Kak Abed.
Oke, thank you Karina. Hai teman-teman, kalau dari aku simpel aja sih sebetulnya. Semangat terus, apapun yang terjadi ke depannya, percayalah kalau ketika kalian ada di situ, maka ya memang itu usaha yang kalian lakukan, dan kalian ada di situ karena ada sebuah alasan. Dan terus jadi berkat buat orang lain, bersyukur juga terutama kalian ada di sini, kalian bisa buat dengerin di hari ini, kalian punya semangat untuk melakukan hal tersebut, itu udah hal yang keren banget. Aku doain yang terbaik, mau masuk ke kampus manapun, aku doain semoga kalian bisa dapat. Tapi satu hal juga yang aku mau tekanin ke teman-teman, dan ini yang aku selalu sharing sih ketika adik kelas aku tanya gimana cara masuk UI. Aku mau bilang kalau UI bukan segalanya, teman-teman. UI merupakan sebuah tempat buat teman-teman belajar. UI merupakan tempat yang cukup baik juga untuk teman-teman berkarya, tapi nggak berarti ketika kalian amit-amit nggak dapat UI, kalian berhenti di sana. Karena hidup itu lebih daripada PTN, hidup itu lebih daripada UI. So good luck teman-teman. Kalau teman-teman butuh apapun, teman-teman bisa kontak aku lewat Instagram mungkin, atau lewat LinkedIn. Tadi aku sempat kasih nomor HP juga, kalau memang ada butuh apapun, just let me know. Aku bakal coba semaksimal mungkin untuk bantu. Dan aku berdoa yang terbaik sebaik-baiknya. Semoga kalian semua bisa memenuhilah potensial kalian dimanapun itu. Dan God bless you. Oke, Thank terima you. kasih Kak Abed. Nah, buat teman-teman itu tadi motivasi dari Kak Abed dan juga Kak Fedora. Setelah saya lihat-lihat tadi di kolom chat banyak banget yang nanya tentang UI, SIMAK UI, dan bagaimana UI dan UTBK. Nah, buat teman-teman, sebelumnya kenalin, kita dari Widya Edu yang melaksanakan webinar pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua mendapatkan informasi menarik dari Kak Fedora dan Kak Abed. Kami merupakan platform belajar online yang dimana kita juga memberikan solusi masalah belajar untuk kalian semua. Dan teman-teman mungkin yang ingin masuk perguruan tinggi bisa banget nanti download aplikasi kita untuk bisa sharing-sharing bareng, untuk bisa curhat-curhat bareng di aplikasi kita, dan untuk mendapatkan konsultasi-konsultasi terbaik dari tutor-tutor kita. Nah, teman-teman kebetulan juga karena teman-teman ikut webinar untuk bagaimana cara masuk UI dan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa UI, kebetulan kami juga sedang mengadakan super class. Super class ini adalah sebuah program dari kami untuk teman-teman semua yang akan masuk ke Universitas Indonesia. Teman-teman bisa lihat posternya? Nah, super class ini merupakan program dari kita untuk membantu teman-teman mulai dari konsultasi, bimbingan belajar online yang eksklusif, dan tutor-tutor terbaik di dalamnya. Nah, buat teman-teman, karena kami sedang ada promo nih buat teman-teman, langsung aja dicek promonya dan langsung aja dicek websitenya, karena tanggal pendaftarannya dari tanggal 13 sampai tanggal 19 Juli, so jangan ketinggalan, karena tinggal beberapa hari lagi. Dan, oh ya maaf, ada update, dari tanggal 13 Juli dan sampai 4 Agustus, jadi teman-teman semua jangan sampai ketinggalan, ini penting banget buat teman-teman untuk mempersiapkan persiapan teman-teman untuk masuk UI ke depannya. Dan boleh nanti di screenshot kali ya layarnya, atau layar handphone atau layar laptopnya, boleh di screenshot dan boleh langsung hubungi kami setelah ini. Dan kalau mungkin mau tanya-tanya, langsung aja kontak kami via Instagram boleh, via Facebook boleh, dan juga mungkin kalau teman-teman tadi download aplikasinya, mungkin bisa langsung ke aplikasinya, dan mungkin bisa main-main ke website kita nanti. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fedora dan kepada Kak Abed yang malam ini sudah sangat spektakuler sekali menurut saya, menyampaikan inspirasi-inspirasi menarik, motivasi ya buat adik-adik semua tentang pengalaman, bagaimana cara bertahan dengan kegiatan yang banyak namun tetap berprestasi, dan juga bagaimana caranya kita menjadi orang yang why, kita menjadi seseorang yang tahu kita berbuat apa dan alasan kenapa kita melakukan itu. Oke, terima kasih ya Kak Fedora dan Kak Abed. Mungkin lain kali kita bisa join bareng lagi buat webinar selanjutnya, bagaimana? Sama-sama. Sama-sama. Boleh banget. Oke, ditunggu ya Terima kasih teman-teman juga ya semua. udah diundang. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Oke, semoga teman-teman semua di sini bisa sama-sama masuk UI dan sukses bareng jadi mahasiswa UI, dan nantinya mungkin 5 tahun ke depan bisa jadi alumni UI yang hebat seperti Kak Fedora dan Kak Abed. Begitu kan Kak Abed, Kak Fedora? Amin. Amin. Pasti kalian bisa lebih
jangan lupa untuk sharing lah nanti hal tersebut ke adik-adik kelas kalian nantinya gitu. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fedora dan Kak Abed dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih dan tidak bosan saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan Timak UI boleh langsung hubungi kami di web kami dan selamat malam teman-teman, selamat beristirahat dan sukses buat teman-teman pejuang UI. Terima kasih. Sudah menonton webinar sesi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info terupdate dari Widya Edu.